Ya halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Dan di video ini kita akan melanjutkan part Am I Invincible sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya ada di deskripsi. Dan sorry uploadnya agak lama ya, karena mulai cukup sibuk lagi. Oke, kita akan mulai, enjoy the story guys. Nah setelah kemarin si Pedang pergi ke bekas portal tempat si Suling keluar atau Secret Realm yang membutuhkan pisau dapur untuk turun tangan secara langsung kemarin ya, hanya untuk menghancurkannya. Si Pedang kemudian makin merusak tempat tersebut dengan tujuan supaya beberapa kultivator yang kemudian datang ini mengira bahwa memang benar si Pedang kuning ini adalah artefak yang jatuh. Jadi mereka berusaha untuk menangkap si Pedang. Nah ada beberapa kultivator, salah satunya adalah seorang kultivator bernama Long Aotian yang merupakan pemimpin atau pemilik sebuah menara bernama Tianzun atau Tianzun Tower. Nah Long Aotian kemudian mengeluarkan sebuah artefak bernama Sleepy Immortal Formation yang Long berkata artefak ini cukup kuat untuk bisa menangkap artefak dari dunia immortal. Jadi dia cukup pede menggunakan artefak tersebut untuk menangkap si Pedang. Namun untuk memakainya diperlukan ki dalam jumlah yang sangat besar, sehingga di sini Long Aotian kemudian mengajak beberapa kultivator di sana yang kultivasinya ada di tingkat Mahayana untuk bekerja sama menjalankan Sleepy Formation tersebut. Nah by the way tingkat Mahayana ini kurang tahu aku ya, ada di atas Divinity atau tidak, karena di sini sistem ranknya agak kurang jelas, jadi diikuti aja. Oke, mendengar tentang Sleepy Formation ini, si Pedang rupanya mengetahui tentang artefak Sleepy ini dan berkata dia sudah lama tidak melihat benda tersebut, sehingga terlihat di sini si Pedang cukup excited untuk berhadapan dengan para kultivator ini. Jadi dia menantikan keseruan yang akan terjadi gitu ya. Nah, namun sayangnya setelah 2 jam berusaha untuk menangkap si Pedang, para kultivator ini justru sudah kehabisan ki terlebih dahulu sebelum bisa menangkap si Pedang, sehingga membuat si Pedang cukup kecewa sebab dia ini masih belum keringetan. Jadi keseruan yang dia nantikan tidak terjadi. Akhirnya Long Aotian di sini adalah satu-satunya kultivator yang belum menyerah. Kemudian dengan sisa-sisa ki miliknya, dia tanpa diduga berhasil menangkap si Pedang dengan sebuah rantai berwarna emas. Nah tentunya ini belum cukup untuk menangkap si Pedang karena si Pedang juga belum serius. Lalu hanya dengan sedikit jurus dari si Pedang, Sleepy Formation tadi kemudian hancur berkeping-keping. Sehingga hal ini membuat Long Aotian dan para kultivator di sana menjadi sangat putus asa, sangat miris memang. Nah setelah dibuat putus asa, si Pedang kemudian berkata kepada para kultivator ini kalau 1 bulan lagi dia akan muncul di daratan utama yang letaknya ini cukup jauh dari rumah Master Chen Ping'an. Jadi para kultivator yang mau menangkap dia, pergilah ke sana, kata si Pedang. Dan jika memang ada kultivator yang cukup kuat, si Pedang akan mengakuinya dan membantunya untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi si Pedang ini berniat menggiring para kultivator supaya mereka pergi ke daratan utama, menjauh dari rumah Master Chen gitu ya. Nah para kultivator ini kemudian menyerah dan pergi satu persatu, termasuk Long Aotian yang dia awalnya merasa sudah paling kuat di dunia mortal. Tapi setelah melihat si Pedang, akhirnya dia menjadi sadar kalau dunia ini cukup besar dan mungkin masih banyak orang yang lebih kuat darinya di suatu tempat. Lalu kebetulan Long Aotian rupanya ketika kecil dia tinggal di dekat situ. Jadi dia di sini mengunjungi rumahnya dulu yang terlihat cukup bobrok sebab tidak ada yang menghuni ya karena orang tuanya sudah meninggal. Dan dia di sini sempat mengingat janjinya dulu yang dia pernah berjanji untuk menjadi kultivator terkuat di dunia. Nah setelah mengingat janjinya kepada orang tuanya ini, tiba-tiba Long Aotian naik kultivasinya sehingga dia di sini makin semangat untuk berkultivasi. Nah di saat yang sama si Pedang tadi kembali ke rumah setelah mengusir para kultivator yang datang dan melaporkan kepada pisau dapur kalau misinya sudah dia bereskan. Dan si pisau dapur di sini juga memuji kepintaran si Pedang untuk menyingkirkan kultivator tersebut. Lalu mereka segera berubah menjadi bentuk artefak lagi karena Master Chen saat itu sudah terdengar masuk ke rumah. Nah ketika Master Chen masuk, si Pedang menyadari ada yang aneh dengan Master Chen sebab aura besar yang biasanya dipancarkan oleh dia saat itu tidak ada atau menghilang, sehingga Master Chen saat itu benar-benar terlihat seperti manusia biasa, dimana sebelumnya kan dia punya aura emas yang cukup besar gitu ya. Nah ini menghilang, kata si Pedang. Sehingga membuat si Pedang bertanya-tanya, apakah mungkin karena banyak kultivator yang datang, jadi Master ini menyembunyikan auranya. Nah di sini belum dijelaskan alasannya kenapa ya. Lalu Master Chen terlihat celingak-celinguk, rupanya mencari kapak miliknya untuk menebang pohon. Nah tapi saat itu tidak ketemu, jadi dia kemudian mengambil si Pedang yang saat itu adalah satu-satunya benda tajam yang dia lihat di sejauh mata memandang. Nah dipakailah si Pedang ini untuk memotong kayu. Kemudian muncul Long Aotian yang kebetulan saja lewat di sana dan melihat Chen Ping'an sedang memotong kayu menggunakan pedang artefak kuat yang tadi dia berusaha tangkap tapi tidak berhasil. Di sini awalnya Long mengira kalau dia salah lihat ya, sebab bagaimana mungkin artefak sekuat itu malah dipakai untuk memotong kayu, jadi dia belum percaya. Nah tapi si Pedang yang mengenali Long Aotian ini kemudian melirik dia juga, sehingga hal ini membuat Long terkejut.
ternyata memang benar itu pedang yang tadi, sampai dia ini terjatuh. Nah, melihat ada orang tua yang terjatuh, Chen kemudian melempar si pedang begitu saja, lalu menghampiri si Long Aotian dan membantunya untuk berdiri. Long kemudian bertanya kepada Chen, apakah Chen menggunakan pedang itu untuk memotong kayu? Jadi dia ini memastikan lagi gitu ya, jangan-jangan dia halu. Bagaimana bisa senjata immortal sekuat itu cuma dipakai untuk memotong kayu? Nah, Chen lalu menjawab, tentu saja, karena pedang itu tidak berguna katanya. Nah, mungkin maksud Chen Pingen ini karena dia bukan seorang kultivator, jadi si pedang tidak terpakai. Lebih baik dia pakai untuk memotong kayu gitu kali. Nah, karena aura milik Chen Pingen saat itu menghilang ya, sesuai kata si pedang sebelumnya. Jadi Long Aotian sepertinya melihat Chen Pingen ini sebagai seorang manusia biasa, sehingga dia berpikir kenapa pedang tersebut tidak marah ketika digunakan oleh manusia biasa yang bukan seorang kultivator, apalagi untuk memotong kayu gitu ya. Karena sebuah artefak biasanya hanya mengakui kultivator yang kuat untuk menjadi pemiliknya. Nah, tapi pertanyaan tersebut tidak sempat dia tanyakan kepada si pedang. Kemudian Chen mengajak Long Aotian untuk ke rumahnya sambil menyuruh dia mengambilkan si pedang yang tadi sempat dia lempar. Lalu ketika si pedang diambil oleh Long Aotian, dia sebenarnya sangat kesal kenapa Long Aotian tidak pergi saja setelah dibuat babak belur tadi, dan sebenarnya mau membunuh si Long Aotian saat itu juga. Namun karena tadi Master Chen sudah menyuruh Long Aotian untuk mengambil dirinya, jadi si pedang di sini tidak berani macam-macam. Nah, akhirnya ketika sampai ke rumah Chen Pingen dan mulai masuk ke halaman rumahnya, Long Aotian seketika menyadari bahwa Chen Pingen ini bukan orang sembarangan. Mungkin dia adalah seorang immortal kuat yang sedang menyamar jadi manusia biasa. Sebab semua barang di rumah Chen merupakan artefak tingkat tinggi semua. Kalau dibandingkan dengan si pedang, memang si pedang ini sesuai kata Chen Pingen tadi tidak berguna sama sekali, alias paling lemah. Nah, sehingga di sini Long Aotian langsung hormat dan mengenalkan dirinya kepada Chen dan memanggil Chen dengan sebutan senior. Nah, alhasil karena tingkah laku Long yang aneh, di sini Chen lagi-lagi mengira kalau Long Aotian ada hubungan dengan keluarga Murong. Kemudian bertanya kepada Long, apakah Long Aotian ini kenal dengan keluarga Murong? Nah, tanpa diduga, rupanya memang benar bahwa leluhur keluarga Murong merupakan orang yang mendirikan Tianzun Tower. Namun si leluhur ini sudah menjadi immortal dan sudah lama pindah ke dunia immortal. Jadi Long berpikir kalau senior Chen ini tahu tentang hubungan keluarga Murong dan Tianzun Tower miliknya. Kemungkinan senior Chen ini juga seorang immortal. Nah, cukup liar memang pemikiran si Long Aotian ini. Nah, Chen kemudian memanggil Suling, menyuruh dia untuk menyapa si kakek Long ini. Dan seperti biasa, setelah melihat kekuatan Suling, lagi-lagi Long Aotian dibuat sangat terkejut dengan kultivasinya yang cukup tinggi. Lalu karena Chen tadi baru saja membeli semangka ya di pasar, Chen kemudian mengundang Long Aotian untuk ngemil dulu lah, kebetulan ada semangka. Nah, rupanya Suling di sini tidak ikhlas semangkanya dibagi dengan orang lain. Nah, tapi karena Chen Pingen menyuruh Suling untuk menjadi anak yang baik dan berbagi dengan orang lain gitu ya. Hal ini membuat meskipun Suling dari luar terlihat sopan dengan Long Aotian, tapi di saat yang sama Suling mengeluarkan aura kebencian yang cukup besar, dan ini juga bisa dirasakan oleh Long Aotian sehingga membuat Long Aotian tidak berani macam-macam, lalu menolak ajakan senior Chen tadi untuk ngemil dan langsung berpamitan kepada Chen dengan alasan dia ada keperluan yang harus dia lakukan. Nah, sebelum dia pergi, Chen bertanya apakah ada artefak yang bisa mendinginkan sesuatu, karena dia ini kepikiran dengan kulkas yang ada di bumi di kehidupan sebelumnya ya. Nah, kebetulan Long Aotian rupanya juga punya artefak semacam itu. Jadi dia berkata akan membawanya besok ke rumah senior Chen. Kemudian buru-buru pergi sebelum diselepet oleh si Suling yang sudah menatap dia dengan mata yang tajam. Lalu keesokan harinya, setelah Chen Pingen keluar dengan Suling karena dia sudah berjanji akan membelikan dia baju baru, si pedang kemudian melihat ada beberapa kultivator yang terbang di atas rumah Chen Pingen, sehingga dia merasa masih ada nih kultivator yang mencari-cari artefak. Kemudian dia pergi untuk kembali mengusir kultivator tersebut seperti kemarin. Namun setelah kepergian si pedang, terlihat si pisau dapur tiba-tiba mendapatkan firasat seakan-akan ada yang tidak beres. Nah, apakah yang terjadi? Kita lanjut dulu. Nah, setelah si pedang cukup lama ya mencari-cari kultivator tersebut, dia kemudian bertemu dengan seorang immortal yang turun dari dunia immortal bernama Zhou Hu. Nah, immortal ini rupanya kenal dengan si pedang dan memanggil dia dengan nama Golden Plume Immortal Artifact. Tapi di sini tetap aku panggil si pedang aja ya. Dan si pedang juga rupanya mengenali immortal tersebut dengan ekspresi yang terkejut ketika dia melihat si immortal. Nah, rupanya Zhou Hu ini merupakan elder atau atasan dari Blood Moon Sect. Yang kalau kalian ingat, si pedang sebelum dipungut oleh Master Chen, dia ini kabur dari sekte immortal bernama Blood Moon Sect. Nah, Zhou Hu ini adalah elder dari Blood Moon Sect tersebut yang mengejar si pedang sampai dunia mortal.
Nah, flashback sedikit ya, si pedang ini rupanya ketika di dunia immortal, dia ini disiksa dan dimanfaatkan oleh Blood Moon Sect. Dia juga tidak bisa melawan balik sebab mereka, Blood Moon Sect ini punya sebuah jimat bernama Imperial Imprisoning yang dibuat khusus untuk menekan kekuatan dari si pedang, atau singkatnya melemahkan si pedang. Jadi kehidupan si pedang sebelumnya penuh dengan siksaan di bawah Blood Moon Sect ini, sampai akhirnya dia berhasil kabur ke dunia mortal hingga bertemu dengan Master Chen Ping. Nah, bagaimana bisa Zhou ini melacak keberadaan si pedang di dunia mortal? Nah, rupanya ketika si pedang melawan Long Aotian dan The Gang kemarin, dia mengeluarkan ki yang cukup besar untuk menghancurkan Sleepy Formation milik Long Aotian. Sehingga ki yang cukup besar tersebut berhasil dilacak oleh Zhou sampai ke dunia immortal. Zhou kemudian mengeluarkan jimat Imperial Imprisoning tadi yang membuat akhirnya si pedang ini tertangkap tanpa bisa melakukan apa-apa. Nah, di situasi yang cukup gawat tersebut, si pedang sempat berkata kepada Zhou ini bahwa jangan macam-macam di dunia mortal, sebab masih ada manusia di dunia mortal ini yang masih jauh lebih kuat dari si Zhou. Nah, maksud si pedang ini adalah Master Chen Ping. Dan kalau dibandingkan dengan dia, Zhou ini hanya seperti semut katanya, tidak ada apa-apanya. Zhou sendiri sepertinya tidak peduli dengan perkataan si pedang, lalu mengeluarkan jurus bernama Hour of Judgment yang langsung menembus tubuh si pedang sehingga membuatnya sekarat sampai merasa mungkin inilah akhir hidupnya alias koit gitu ya. Nah, di detik-detik terakhir kematiannya, rupanya si pedang teringat dengan senior pisau dapur yang tidak mungkin bisa menyelamatkannya karena dia tidak bisa keluar tanpa izin. Lalu karena tidak ada satupun yang saat itu menyelamatkan si pedang, jadi si pedang menganggap kalau dirinya memang belum pantas untuk menjadi bagian dari artefak Master Chen. Ya mungkin karena dia masih lemah sehingga tidak ada yang peduli dengan dia, cukup miris memang. Nah, namun di saat yang sama, rupanya si pisau dapur sepertinya mengetahui tentang keadaan si pedang. Dan dia juga terlihat cukup khawatir dengan keadaan si pedang, sebab dialah yang awalnya memberikan perintah untuk mengurus para kultivator yang datang. Sehingga secara tidak langsung dia juga merasa bertanggung jawab. Nah, tapi Phoenix di sini memperingatkan pisau dapur bahwa dia tidak bisa keluar dari rumah tanpa izin. Jika dia melanggar, dia pasti akan mendapatkan hukuman katanya. Nah, si pisau dapur juga sangat mengerti tentang hal itu. Namun setelah berpikir beberapa saat, si pisau memutuskan untuk pergi membantu si pedang. Meskipun nanti dia harus dihukum mati pun nggak masalah katanya. Lalu pergilah si pisau dapur menghampiri si pedang dan dengan sekali jentikan jarinya berhasil menghancurkan teknik Imperial Imprisoning tadi yang digunakan untuk mengekang si pedang sambil berkata kepada si pedang, "Lemah sekali kau," katanya. "Teknik cupu macam gini bisa menjebakmu." Nah, Zhou yang terkejut atas kedatangan si pisau mulai menebak-nebak siapakah orang ini, bagaimana bisa makhluk dari dunia mortal menghancurkan jimat miliknya. Lalu berkata kepada pisau dapur dengan motif mengancam ya, bahwa dia adalah elder dari Blood Moon Sect, dari dunia immortal. Jadi makhluk dunia mortal jangan sampai berani macam-macam kalau nggak mau kena batunya katanya. Nah, pisau dapur yang nggak peduli tentang Blood Moon Sect segala macam, sekali lagi hanya dengan jentikan jarinya berhasil membunuh si Zhou ini. Lalu kemudian mengajak si pedang untuk kembali ke rumah. Dan terlihat di sini si pedang tersenyum yang mungkin merasa bahwa dia sudah diterima menjadi bagian dari artefak Master Chen. Nah, ketika di rumah, karena sudah melanggar aturan, si pisau dapur ini terlihat sedang menghadap figur hologram yang berbentuk seperti seorang wanita. Nah, siapakah si wanita ini? Apakah dia merupakan bagian dari sistem Chen Ping? Kita belum tahu. Nah, lalu kabar kematian Zhou tadi rupanya sudah sampai ke telinga pemimpin Blood Moon Sect. Dia cukup terkejut tentunya bagaimana bisa ada seorang manusia di dunia mortal yang sanggup membunuh Zhou. Karena secara teori, makhluk dunia immortal itu sangat jauh lebih kuat daripada makhluk dunia mortal. Sehingga si pemimpin Blood Moon Sect ini menduga apakah mungkin hal ini ada hubungannya dengan Immortal Emperor yang sedang mencari putrinya akhir-akhir ini. Mungkin Zhou tidak sengaja mengganggu pihak Emperor atau bagaimana ya, jadi dia dibunuh gitu pikirnya si pemimpin Blood Moon Sect ini. Jadi dia berencana untuk menemui Immortal Emperor nantinya untuk membicarakan hal tersebut. Nah, lalu terlihat Chen Ping bersama Suling dengan baju barunya yang baru saja dia beli sedang berjalan ke rumahnya. Nah, kebetulan di depan rumahnya sudah ada Long Aotian yang menunggu senior Chen karena dia ingin memberikan artefak yang diminta senior Chen Ping kemarin, artefak untuk mendinginkan sesuatu. Jadi sebagai tanda terima kasihnya, Long kemudian ditawari Chen Ping untuk makan-makan dulu di rumahnya. Nah, ketika Long Aotian sudah masuk ke rumah Chen Ping, di sini terlihat Immortal Emperor atau bapaknya Suling yang bernama Suji tiba-tiba muncul teleportasi di depan rumah Chen Ping. Dia kemudian mengintip ke halaman rumah Chen dan seketika wajahnya ini terlihat sangat terkejut, yang kemungkinan seperti biasa terkejut oleh artefak-artefak yang ada di halaman rumah Chen Ping. Oke, balik lagi ke Long Aotian tadi yang disuguhi Chen Ping berbagai macam makanan yang tentunya kemudian membuat kultivasi Long Aotian ini naik drastis beberapa tingkat sampai ke tingkat Earth Immortal.
yang sepertinya ini belum sampai immortal ya, atau hampir immortal. Nah, karena tembus ke Earth Immortal itu efek auranya bisa menghancurkan sekitarnya. Jadi Long Outland di sini meminta izin kepada Chen Ping'an untuk keluar terlebih dahulu. Nah, di halaman Long sempat bertemu dengan Su Yi yang sedang berlutut di sana sebab dia tidak kuat menahan aura dari para artefak. Di sini sebenarnya Long Outland juga tahu kalau orang ini kultivasinya lebih tinggi daripada dia. Tapi karena Long sendiri juga buru-buru keluar, dia hanya menyapa singkat lalu pergi keluar. Nah, Su Yi awalnya mengira bahwa Long Outland adalah pemilik rumah tersebut sebab kultivasinya cukup tinggi dan dia tidak tertekan oleh aura para artefak di sana. Namun dugaannya langsung hilang ketika Chen Ping'an kemudian keluar dengan tubuhnya ini dikelilingi aura yang besar. Nah, aku nggak tahu juga ya kenapa tiba-tiba aura Chen Ping'an ini keluar lagi. Padahal sebelumnya kan si pedang berkata bahwa aura milik Master Chen ini hilang, tapi sekarang kembali lagi. Jadi mungkin saja konslet atau gimana, kita nggak tahu. Oke, melihat ada orang yang terjatuh di halamannya, Chen Ping'an ini cukup kebingungan dan bertanya apakah mungkin halamannya itu terlalu tidak beraturan. Jadi sering ada orang yang terjatuh di sana. Nah, mendengar hal ini, Su Yi dalam hati berpikir apakah mungkin senior ini berpura-pura menjadi manusia biasa yang sedang melakukan sebuah permainan dengan senior lain yang sama kuatnya. Nah, memang makin liar aja nih pemikiran orang-orang terhadap Chen Ping'an. Nah, singkatnya, Su Yi ini berpikir mungkin Chen ini mengatur sebuah rencana yang melibatkan banyak sekali orang yang sudah diatur nanti begini-begini. Jadi kedatangan Su Yi di sini juga mungkin sudah diperhitungkan oleh senior Chen ini, dan semua itu seperti sebuah permainan di tangan Chen Ping'an. Nah, itu semua ada di pikiran si Su Yi. Jadi dia kemudian bersujud lalu mengenalkan dirinya dengan nama Su Yi kepada Chen Ping'an. Dan mendengar nama marganya sama seperti milik Suling, sama-sama Su, Chen kemudian bertanya apakah Su Yi ini adalah saudaranya Suling dan datang untuk mencari si Suling. Nah, Su Yi kemudian menjawab bahwa Suling adalah anaknya. Lalu dipertemukanlah si Su Yi kepada Suling. Karena sebelumnya ingatan Suling ini sudah dihapus oleh si pohon persik ya. Di sini Suling berkata dia tidak tahu dan tidak ingat dengan si Su Yi ini. Alhasil Chen memastikan sekali lagi apakah benar Su Yi adalah bapaknya. Bagaimana bisa anaknya sendiri tidak kenal dengan bapaknya? Tanya si Chen Ping'an. Nah, ada flashback sedikit dari si Su Yi bahwa Suling sebenarnya dulu pernah menerima kutukan dari seorang immortal venerable. Sehingga Su Yi yang tidak mampu mengobati Suling dari kutukan tersebut tidak punya pilihan lain dan mau tidak mau harus mengurung Suling di sebuah secret realm selama ribuan tahun yang kemudian dihancurkan oleh si pisau dapur kemarin. Nah, meskipun tidak dijelaskan secara detail seperti flashback tadi ya, di sini Su Yi mengatakan kepada senior Chen bahwa sebenarnya dia dan Suling sudah lama tidak bertemu, jadi mungkin saja Suling tidak ingat dengan dia. Nah, karena sudah begini, Chen kemudian memberikan pilihan kepada Suling secara langsung, mau tinggal dengan Chen atau mau kembali dengan bapaknya. Tentunya Suling memilih tinggal dengan Chen Ping'an karena toh dia juga tidak punya ingatan dengan si bapaknya ini. Lalu karena Suling memilih tinggal dengan Chen lalu mengatakan kepada Su Yi untuk membiarkan Suling tinggal dengannya atau meminta izin lah ya untuk Su Yi tinggal dengan dia. Apalagi Suling ini ada di umur seorang pelajar, jadi Chen akan mengajari semua yang dia bisa katanya. Nah, ini rupanya justru membuat Su Yi cukup senang sebab bukan hanya kutukan dari Suling disembuhkan oleh senior Chen alias sebenarnya disembuhkan oleh si pohon persik ya, tapi senior Chen sendiri berkata akan mewariskan semua ilmunya kepada si Suling. Jadi di bayangan Su Yi ini dia mengira bahwa senior Chen akan membimbing Suling secara langsung agar bisa sekuat senior Chen. Padahal maksud Chen Ping'an diajari pelajaran biasa gitu ya, matematika, cocok tanam dan sebagainya. Lalu Su Yi berterima kasih kepada senior Chen. Oke, kembali lagi ke Long Outland yang tadi lari keluar. Setelah dikasih makan oleh senior Chen tadi, akhirnya kultivasi dia ini berhasil tembus ke tingkat Earth Immortal, hampir ke tingkat Immortal. Bersamaan dengan kultivasinya ini naik, auranya menyebabkan ledakan yang cukup besar. Itulah kenapa dia tadi buru-buru berlari keluar, sebab dia tidak mau merusak rumah senior Chen. Nah, kemudian datang Su Yi menghampiri Long Outland, mengucapkan selamat kepada Long karena sudah berhasil naik kultivasinya. Nah, mereka berdua menganggap bahwa lawan bicaranya ini mungkin kenalan senior Chen yang cukup penting. Jadi mereka di sini saling menghormati satu sama lain. Termasuk si Su Yi juga hormat kepada Long Outland meskipun Long merupakan makhluk dunia mortal yang biasanya dianggap lemah gitu ya. Tapi karena dia kenal dengan senior Chen, jadi Su Yi hormat kepada dia. Nah, Long Outland juga sepertinya tahu kalau si senior ini berasal dari dunia immortal. Jadi dia meminta maaf karena sebelumnya tidak menyapa dengan baik sebab dia buru-buru. Su Yi juga mewajarkan lalu memberikan sebuah token kepada Long dan dia berkata kalau nanti Long sudah naik ke tingkat immortal dan naik ke dunia immortal ya, pergi saja ke istana Emperor lalu tunjukkan token tersebut, pasti nanti akan dipertemukan dengan dirinya, kata si Su Yi. Nah, hal yang cukup mewah ini membuat Long Outland menjadi penasaran, lalu bertanya, siapakah si senior ini? Sepertinya si senior ini adalah orang besar dari dunia immortal.
Nah, Shuyi kemudian mengenalkan dirinya bernama Shuyi, atau orang-orang di dunia Immortal biasanya memanggil dia dengan sebutan Immortal Emperor. Nah, nama Immortal Emperor ini langsung membuat Long Haotian sangat merinding karena tidak menyangka dia bisa bertemu dengan orang sepenting itu di dunia mortal. Oke, lalu ketika sampai di istananya, si Immortal Emperor ini didatangi oleh pemimpin Blood Moon Sect tadi, yang kalau kalian ingat memang berniat untuk menemui Immortal Emperor setelah kematian Zhou Hu. Nah, singkatnya dia semacam minta izin gitulah kalau Blood Moon Sect akan turun ke dunia mortal. Jadi kalau ada apa-apa jangan dibunuh, karena dikiranya Zhou Hu sebelumnya dibunuh oleh pihak Immortal Emperor. Nah, pemimpin Blood Moon Sect ini rupanya juga menawarkan sebuah bantuan untuk mencari Suling, sebab si Shuyi berkata belum menemukan si Suling saat itu. Tapi rupanya Shuyi tidak terbuai dengan bantuan si Blood Moon Sect, sebab dia sudah tahu sebenarnya motif pemimpin Blood Moon Sect ini adalah mencari Golden Plume Artifact atau si pedang. Dan ketika Shuyi mengunjungi rumah Senior Chen tadi, dia sempat merasakan ada aura si Golden Plume di halaman rumah Senior Chen. Sehingga kemungkinan si Golden Plume ini sudah ditemukan oleh Senior Chen. Jadi dia tidak mau dong membantu Blood Moon Sect untuk merebut si pedang dari Senior Chen. Alhasil, Shuyi langsung saja menghajar pemimpin Blood Moon Sect tersebut dan mengancam kalau ada salah satu dari sektenya berani turun ke dunia mortal, maka Immortal Emperor sendiri yang akan membumi hanguskan alias menghancurkan Blood Moon Sect tanpa ada yang tersisa sama sekali. Nah, plot kemudian berpindah ke seorang pria muda bernama Zimo, dan rupanya Zimo ini adalah murid dari Chen Pingan. Nah, so-OP apakah si Zimo ini? Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pendapat atau pertanyaan tentang video ini. Dan buat kalian yang mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.